Saya lihat Kaisa senyum-senyum kok berarti merestui omongan saya. Menurut saya sebenarnya dia lebih saru dari saya. Nah, Kiai Gontor harus ngerti tetean. Allahu Akbar, ya Allah, indahnya kehidupan di Kendiri cinta ini. Allahu Akbar, ya Allah, asyurukum ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Ini semua agamanya bermacam-macam, jenis kelaminnya bermacam-macam, tapi tidak pernah ada masalah. Tidak saya bisa, ayo perempuan di sini, laki-laki di sini. Saya bisa pernah? Ada masalah? Tidak ada. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena di sini tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, yang ada manusia yang penuh cinta. Kan begitu? Kecuali aku raja, tahu sing lanang ngajengan cak pisan ya. Nggak bisa. Pak, tidak ada penelitian yang membuktikan itu Pak. Jadi tenang-tenang aja, campur-campur tidak ada masalah kok. Karena apa? Karena pagarnya ada di dalam hati dan kesadaranmu, kan begitu. Tidak ada masalah di sini, gitu loh. Dari dulu campur tidak ada masalah. Karena tidak ingat wanitanya, nggak ingat laki-lakinya. Kalau yang terlalu mengkhawatirkan bergoda dewe ngajengnya. Apa? Udah kok angel mah mudah segini kok, enak sekali. Oke gitu ya teman sekalian, kita dengarkan sekarang. Waktu mungkin tidak terlalu lama, tapi kita harus dengarkan secara resmi Bapak Ustadz Nur Somad untuk melanjutkan. Ketawanya sekarang reda dulu, sekarang kita serius. Terima kasih. Jadi dari perjalanan tarekat itu apa yang ingin sesungguhnya. Jadi kan tarekat itu sebagai alat, sebagai jalan, sebagai tool ya, sebagai pembantu kita untuk sesuatu. Dan apa yang kita dapatkan itu paling tidak adalah bahwa hati kita itu menjadi hidup ya, menjadi lemah lembut ya, menjadi sensitif, menjadi peka. Dan ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah menghidupkan hati kalian itu seperti halnya Ia menurunkan air ke tanah pada waktu hujan. Jadi kita melihat bintik-bintik hujan ya yang menyentuh tanah. Kadzalika yuhyil mauta, artinya seperti yuhillahul mauta, seperti itu Allah menghidupkan hati-hati yang mati. Mengapa terjadi kekerasan ya, mengapa terjadi pelecehan, kesombongan, takaburan dan sebagainya, itu kenapa? Karena hatinya tidak halus, karena hatinya tidak peka ya, tidak sensitif dan sebagainya. Tarekat itu yang mengajarkan kita untuk menjadi hati kita lebih sensitif ya, dan semakin sensitif hati itu maka semakin mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh password-password yang disinggung oleh Canon tadi. Dalam sesi ini mungkin secara singkat kita mau lewat beberapa tokoh atau secara sejarah historis. Tasawuf itu memiliki tokoh ya, tokoh-tokoh yang mengangkat praktek-praktek tasawuf ini ke dalam satu bingkai teori keilmuan ya, yang bisa diserap, yang bisa dimengerti, yang bisa diteliti secara empirik oleh siapapun. Nah, tokoh yang paling utama dalam sejarah tasawuf itu adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dilahirkan di Baghdad tahun kira-kira abad ke-4 Hijriah, tahun 365 Hijriah. Beliau inilah yang memberi frame teoritis dan filosofis kepada seluruh rangkaian dan teori yang berkembang di dalam tasawuf. Apakah itu ma'rifat, apakah itu mahabbah, apakah itu fana, apakah itu taubah, dan seterusnya. Imam Junaid inilah yang menjadi penemu teori-teori itu, yang kemudian berkembang lebih pesat pada masa Ibnu Arabi.
ya, yang kita kenal orang sering menjulukinya sebagai bapak panteisme, ya, yang kalau di kita di Indonesia itu Cak Nun pernah menulis kalau tidak salah itu pengaruh Ibnu Arabi di dalam tasawuf apa tarekatnya Siti Jenar ya, itu yang sesungguhnya kalau menurut memang menurut analisis filosofis itu Ibnu Arabi itu menguraikan tasawuf secara panteisme. Jadi ada penyatuan, ada manunggaling Tuhan dengan hamba dan seterusnya. Yang sesungguhnya tidak terlepas dari atau tidak lebih dari prinsip-prinsip fana itu tadi di dalam pemikiran Imam Al-Junaid. Nah, ini yang kemudian menjadi alat kritik kepada Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang kita kenal sangat sangat gencar mengeritik Ibnu Arabi, tapi beliau menerima kalau tasawuf itu dari Imam Al-Junaid. Nah, ini beliau tidak bisa membedakan antara apa yang diuraikan oleh Imam Junaid dengan yang diraukan oleh Ibnu Arabi. Antara Ibnu Arabi dengan Ibnu Taimiyah ini kan hidup sezaman, ya, jadi barangkali ada apa itu ya, ada konflik personal, ya, ada yang terkait dengan popularitas pada masa itu sehingga terjadi pertentangan. Tapi sesungguhnya selama Ibnu Taimiyah itu mengakui prinsip-prinsip yang dikembangkan atau yang diutarakan oleh Imam Junaid, menyangkut teori-teori dalam tasawuf, menyangkut maqamat, menyangkut ma'rifat, menyangkut mahabbah, menyangkut kewalian, karamat, dan seterusnya, kalau itu diterima semua, maka semestinya dia juga menerima pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi, karena ini adalah pengembangan dari yang ini. Dan saya rasa tokoh yang paling berpengaruh di dunia, ya, di dunia tasawuf pada umumnya adalah Ibnu Arabi ini, karena tidak ada satupun permasalahan di dalam tasawuf itu yang dia tidak garap, dan ini menjadi sangat terkenal di kalangan intelektual Barat yang mempunyai perhatian terhadap penelitian-penelitian tasawuf. Salah satu misalnya William Chittick, ya, itu menulis bahwa uraian-uraian Ibnu Arabi mengenai kisah Ismail, mengenai pengorbanan, ya, di dalam ekspresi cinta mahabbatullah, itu akan jauh lebih mendalam, jauh lebih tinggi, jauh lebih berkualitas daripada para pastor di dalam teologi Trinitas. Jadi dari Ibnu Arabi inilah yang menjadi tokoh utama dan sekaligus juga kontroversial di dalam tasawuf. Tapi kalau kita mendalami lebih jauh, itu sesungguhnya tidak ada konflik, tidak ada perbedaan, tidak ada hal yang perlu untuk didiskusikan secara luas. Di samping Imam Al-Junaid, kita mengenal Ar-Rumi, ini yang paling terkenal, ya, karena dia adalah seorang seniman, dan pada umumnya sufi-sufi yang mencapai puncak ketenarannya itu juga memang pada umumnya seniman, sastrawan, ya. Jadi Imam Junaid misalnya dalam yang kita baca di dalam biografinya bahwa sering beliau berkumpul dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabatnya, itu juga ada menggunakan musik untuk di dalam menyiapkan hati untuk atau mengantar satu zikir itu, atau mengantar satu wirid itu biasanya juga menggunakan alat-alat musik tertentu. Makanya saya heran kalau ada di antara umat Islam ini yang lalu kemudian mengharamkan musik atau mengharamkan seni dan sebagainya, karena para pendahulu kita, para sahabat kita, Imam Junaid ini adalah seorang imam yang diakui oleh siapapun di dalam dunia Islam, baik oleh Syiah maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan itu menjadi guru Imam Al-Ghazali, ya, Al-Junaid ini. Jadi